Banyak artis yang memamerkan gaya hidup mewah dan punya aset berlimpah. Faktanya ada sejumlah artis yang mendapatkan kekayaan dengan cara haram. Sejumlah artis ternama di Indonesia pernah berada di pusaran kasus korupsi. Sebagian terbukti bersalah dan dijebloskan penjara dan sebagian dimintai keterangan dengan status saksi. Berikut tim bintang top telah merangkum berita terbaru, deretan artis Indonesia yang hidup mewah hasil dari korupsi uang negara. Rumah tangga Sandra Dewi sedang diuji karena sang suami Harvey Mois jadi tersangka kasus korupsi timah. Artis Sandra Dewi harus bersiap diri jika sewaktu-waktu Kejaksaan Agung memeriksanya. Sebab, dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun, peran Harvey Mois suami Sandra Dewi sangat besar. Kemungkinan Sandra Dewi terlibat bisa saja jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi sang artis mengetahui tindak tanduk suami tercinta. Gaya hidup mewah Sandra Dewi dikulik habis-habisan usai sang suami Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi komoditas timah yang membuat negara mengalami kerugian sampai 271 triliun. Bahkan kasus yang melibatkan Harvey Mois ini merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia sepanjang sejarah. Di media sosial, Sandra kerap pamer penampilan memakai barang-barang mewah yang bernilai sampai ratusan juta rupiah. Beberapa waktu lalu Sandra Dewi dan Harvey Mois mencuri perhatian netizen usai membeli sebuah pesawat jet pribadi seharga 270 miliar rupiah. Pasangan selebriti ini membelikan pesawat jet sebagai hadiah ulang tahun untuk Rafael Mois sang putra sulung. Aktris Sandra Dewi masih bungkam setelah suaminya Harvey Mois ditangkap dan ditahan terkait kasus korupsi. Dia sejauh ini belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan soal kasus sang suami. Tidak hanya itu, Sandra Dewi kini menutup kolom komentar di Instagram. Perempuan berusia 40 tahun itu sepertinya enggan mendapat komentar dari netizen di media sosial. Selanjutnya, artis hidup mewah dari hasil korupsi ada Crazy Rich Helena Lim. Helena Lim diketahui sebagai penyanyi dan pernah merilis sebuah single berjudul Pasrah pada tahun 2019. Lagu tersebut telah diunggah ke beberapa platform musik seperti YouTube, Spotify hingga Apple Music. Sosok Helena Lim yang sempat dijuluki sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk menuai sorotan setelah terlibat kasus korupsi timah yang merugikan negara sampai 271 triliun rupiah. Sebelum kasus dugaan tindak pidana korupsi ini mencuat, Helena memang dikenal sebagai sosok yang identik dengan kemewahan. Padahal Helena dulu bukan berasal dari keluarga kaya raya. Hal ini seringkali diungkap Helena dalam wawancara bersama sejumlah publik figur. Gara-gara itu, hidup Helena Lim di masa lalu pun kembali dikulik netizen. Dalam podcastnya bersama Ashanti, Helena Lim mengaku dulunya hidup susah. Dia mengawali kariernya sebagai pegawai bank dengan gaji pas-pasan. Helena Lim diketahui mempunyai rumah mewah bak istana. Helena Lim juga mengoleksi banyak barang branded dan mahal seperti jam tangan, tas hingga mengoleksi mobil mewah, salah satunya adalah McLaren. Dia kini ditahan di rumah tahanan negara Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan terhitung mulai 26 Maret sampai 14 April tahun 2024. Penyanyi Syahrini juga sempat merasakan terseret dalam pusaran kasus korupsi. Pada tahun 2017 lalu, Syahrini sempat disebut dalam sidang perkara kasus suap. Disebutnya nama Syahrini berawal ketika jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa dokumen yang ditemukan dalam tas milik Handang. Adapun dokumen yang dimaksud yaitu nota dinas yang dikirimkan kepada Handang tertanggal 4 November tahun 2016. Meski bukan termasuk kasus korupsi, Syahrini juga pernah terseret dalam kasus penipuan penyelenggara jasa umroh dan haji First Travel. Pada 3 April tahun 2018, dirinya pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.
Selanjutnya ada seniman Betawi Mandranai yang terseret kasus korupsi berupa menguntungkan orang lain dalam pengadaan program siap siar di Lembaga Penyiaran Publik TVRI pada tahun 2015 lalu. Pada saat itu komedian Mandra dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Jaksa menganggap Mandra terbukti melakukan korupsi dan merugikan negara. Kasus yang membelit Mandra ini mencuat ketika Satuan Pengawas Intern TVRI melakukan audit khusus program siap siar TVRI pada tahun 2012. Mereka menemukan dugaan penyimpangan dalam lelang 15 paket proyek program siar di TVRI. Penyimpangannya berupa penunjukan langsung tender yang menyebabkan kerugian negara sebesar 40 miliar. Program tersebut dimenangi 7 rumah produksi yang salah satunya milik Mandra PT Viandra Production. Iis Dahlia. Pedangdut kondang Iis Dahlia pernah terseret kasus korupsi pada tahun 2013. Adapun kasus yang menyeretnya adalah kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar yang menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK serta tindak pidana pencucian uang. Namun dirinya menambik bahwa uang yang diterimanya berkaitan dengan kasus yang menjerat Akil. Iis mengaku menerima uang tersebut sebagai pembayaran jasa menyanyi pada tahun 2007. Ia diminta untuk meramaikan kampanye calon gubernur Kalimantan Barat oleh Akil yang mencalonkan diri. Iis mengaku lupa jumlah uang yang diterima dari Akil untuk bernyanyi karena diurus pihak manajemennya. Namun ia merasa ada pembayaran hingga puluhan juta atas jasanya itu. Artis Inneke Koesherawati bersama suaminya Fahmi Darmawansyah terseret kasus suap pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Laut RI pada tahun 2016. Pada tanggal 8 Juli tahun 2019, Inneke diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus ini. Juru bicara KPK saat itu Febri Diansyah mengungkapkan pemeriksaan terhadap Inneke sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Merial Esa yang dimiliki oleh suaminya. Dalam kasus ini, suami Inneke divonis 2 tahun 8 bulan. Tak cukup sampai di situ, Inneke lagi-lagi harus terseret kasus korupsi suaminya, yaitu suap kepada ex-Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein. Dia menjadi saksi dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung pada 19 Desember tahun 2018. Pada saat itu dirinya menjelaskan terkait asal-usul pemberian mobil dari suaminya kepada Wahid Hussein. Inneke mengungkapkan bahwa maksud pemberian tersebut lantaran suaminya menganggap Wahid Hussein telah baik kepadanya selama menjadi narapidana di Lapas Sukamiskin. Selain itu, Inneke juga memiliki peran yaitu mencarikan mobil yang akan dihadiahkan kepada Wahid. Singkatnya, suami Inneke pun dianggap terbukti melakukan suap kepada Wahid dan divonis 3,5 tahun penjara pada 20 Maret tahun 2019. Pedangdut Kristina diketahui pernah dipersunting oleh Al-Amin Nur Nasution pada tahun 2007 silam. Namun setahun setelah menikah, Al-Amin ditangkap KPK dan ditetapkan menjadi tersangka penerima uang suap dari Sekretaris Daerah Bintan Kepulauan Riau hingga dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Menyusul hal tersebut, Kristina memutuskan untuk berpisah dari suaminya pada tahun 2009. Hingga kini sang pedangdut masih betah menjanda. Selanjutnya ada artis senior Ayu Azhari yang menerima uang dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang yang menyeret mantan kader PKS Ahmad Fathanah pada tahun 2013 lalu. Ayu Azhari terbukti menerima uang senilai 20 juta dan $1.800 Amerika Serikat. Sebelumnya Ayu Azhari membantah menerima duit dari Fathanah. Juru bicara KPK saat itu Johan Budi mengatakan bahwa uang yang diterima Ayu Azhari tersebut adalah uang muka sebagai artis. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa uang itu diberikan lantaran Ayu dijanjikan bakal menjadi pengisi dalam semacam promosi kepala daerah yang ikut pilkada. Namun acara tersebut tidak kunjung terrealisasi. Selain Ayu Azhari, duit diduga mengalir ke Vitalia Sesha bekas model majalah populer. Vitalia menerima duit dari Fathanah sebesar 200 hingga 500 juta rupiah.